Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'matillahi wa ifdal. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usini wa usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala bi muhkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم من أعمالكم وأزكاها عند مالككم وأرفعها بدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والغريب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. Zikrullah rawahu Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia di masjid yang mubarak ini, yakni Masjid Al-Munawiyah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab jumpa kita pada kesempatan siang hari ini. Mari kita semua bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena hanya dengan bersyukur maka kita akan ditambahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita termasuk dari sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghfurun fi katsirun minan nas, fihi nikmatus sihah wal farah. Kali ini kita mendapatkan dua nikmat yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak mendapatkan nikmat tersebut, sehingga mereka lalai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai umat Islam. Dan ini kita mendapatkan dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut? Nikmatus sihah wal farag, yaitu nikmat sempat dan sehat. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh, dan nantinya mendapatkan balasan di surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa
Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan bahwasanya Syahrul Rajab syahrul tajalli wa syahrul Sya'ban syahrul tahalli. Apa artinya? Bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan hawa nafsu yang berada di hati sanubari kita. Sedangkan bulan Sya'ban ialah bulan di mana bulan itu tempat kita dipupuk ibarat sawah, tempat dipupuknya sawah tersebut untuk persiapan cocok tanam. Dan kata ulama, bulan puasa adalah bulan di mana bulan itu tempat bercocok tanamnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah memberkati kita semua, keluarga kita semua. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, sehingga pada akhirnya di bulan suci Ramadan kita betul-betul siap untuk menerima pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan bergulirnya waktu, hari demi hari, malam demi malam, bulan pun berganti bulan, tanpa kita sadari umur kita kian hari kian berkurang. Akan tetapi dosa-dosa kita malah makin bertambah. Kaifah ihtimali, bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut? Maka melalui mimbar tersebut ini, melalui mimbar terhormat ini, mari kita muhasabatun nafsi untuk menjaga Islam kita, untuk menjaga keimanan kita, dan yang terpenting untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa, insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Al-Munawiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum min khairi a'malikum azkaha inda malikikum wa arfa'uha bi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal farid." Kata Nabi, "Ala ingatlah akan aku beri kabar kepada kalian semua, akan aku kabarkan kepada kalian semua, wahai umatku, ketahuilah bahwasanya ada suatu amalan yang lebih baik daripada amalan-amalan yang lain. Amalan tersebut lebih menyucikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut lebih meningkatkan, mengangkat derajat dan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan tersebut lebih baik dari kalian semua menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum, dan bukan hanya itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari kalian semua berperang melawan orang kafir sehingga kalian semua terbunuh, atau sebaliknya amalan tersebut lebih baik dari berperang melawan orang kafir sehingga kalian semua bisa membunuh orang tersebut. Maka Rasul Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, ternyata amalan tersebut yang lebih baik dari segala amalan-amalan yang tersebut ialah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wadhkuru
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkuru, ingatlah kalian semua kepada Allah katsiran, sebanyak mungkin, agar apa? Agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ternyata orang yang selalu ingat kepada Allah bukanlah orang yang selalu menyebut nama Allah, Allah, Allah. Yang mengingat Allah bukanlah orang yang selalu taat dengan ibadah-ibadah sunnah. Mengingat Allah itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan, man Allah faqad dzakarallah. Ternyata orang yang selalu mengingat Allah ialah orang yang selalu taat dengan perintah Allah, taat dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Wa in qalla saumahu wa salatahu wa sami'ahu lil khair. Walaupun orang tersebut sedikit ibadah salat sunnahnya, sedikit ibadah puasanya, sedikit amal finansialnya, apabila kita selalu ingat kepada Allah, melakukan segala apa yang telah diperintah oleh Allah, menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah, otomatis kita menjadi orang yang zikrullah, yang amalan tersebut lebih baik daripada amalan-amalan tersebut. Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa man asallah faqad nasiyallah." Sebaliknya, barang siapa yang selalu bermaksiat kepada Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sama halnya dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kathara salatahu wa shaumahu wa sami'ahu lil khair. Walaupun orang tersebut banyak salat sunnahnya, banyak amalan ibadah puasa sunnahnya, banyak finansialnya, apabila orang tersebut lupa kepada Allah, apabila orang tersebut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, otomatis orang tersebut menjadi orang yang selalu lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan kita berdagang, apabila kita berdagang, walaupun sholat kita, puasa kita sudah baik, tapi kita tidak mengikuti cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merugikan orang-orang lain dan menghancurkan orang lain dan menyakiti hati orang lain, itu sama halnya dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang bermaksiat kepada Allah ialah orang-orang yang terlalu rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita sadari, tiap detik kita selalu dijajah oleh yang namanya musuh besar kita. Siapa musuh besar kita? Musuh besar kita adalah hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan tersebut adalah musuh-musuh kita. Tapi yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kami berwasiat khususnya kepada diri kami pribadi, pada umumnya kepada para hadirin sekalian, apabila kita menjadi seorang ayah, jadilah seorang ayah yang Islami. Apabila kita menjadi orang yang pedagang, maka jadilah pedagang yang Islami. Apabila kita menjadi pejabat, jadilah pejabat yang selalu taat dengan tanggung jawab yang diembannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Demikian sebuah khutbah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf akhiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hatta salat aynun bi nadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا أمين وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون.